simpan. Kalau karena kau simpan itu busuk. Halo, itu harus kamu makan. Harus kau nikmati. Halo. Dalam proses pembentukan Tuhan, selalu akan membuat merasa kita nggak enak. Karena memang ini, bahkan saya mau bilang begini, kalau Tuhan proses kehidupan kita, sering kali kita merasa kayaknya seperti kita tuh alone, sendiri. Betul? Sama yang dialami oleh Elia. Halo? Ketika Tuhan ingin berurusan pribadi dengan hati Elia, Elia harus sampai bisa merasa, Tuhan, kok tinggal aku sendiri? Padahal ada ribuan nabi Tuhan yang masih disimpan oleh Tuhan. Halo? Halo? Sering kali pembentukan Tuhan akan membuat kita sendiri, alone. Tapi saya mau bilang begini, itu sengaja Tuhan buat. Kenapa kau harus dipisahkan sehingga kau merasa sendiri terus menerus? Kenapa? Karena Tuhan ingin berinteraksi pribadi dan spesial dengan kamu. Makanya dia harus sepertinya memisahkan engkau. Dia sepertinya harus menarik dari kebiasaan keseharianmu, keluar dari kebiasaanmu, dan dia harus diiling pribadi demi pribadi. Supaya apa? Supaya responmu benar. Halo, amin. Halo, amin. Sengaja Tuhan memisahkan kita untuk ada di tempat khusus sehingga kita dapat dealing, kita dapat berhadapan seorang diri dengan Tuhan. Bahkan api pemurnian yang disediakan Tuhan adalah api yang spesial, yang memang akan diperuntukkan buat diri kita sendiri. Api yang disediakan Tuhan, api pemurnian itu mungkin berbeda dengan satu orang dengan orang yang lain. Halo, amin. Tapi api tersebut itu spesial buat hidup. Bahkan ini juga bicara tentang gereja. Api yang disediakan buat gereja ini mungkin beda sama gereja yang lain. Halo, amin. Makanya jangan fokus sama gereja orang lain. Halo. Halo. Fokus sama apa yang Tuhan mau bentuk pada gereja ini. Halo, amin. Ketahui blueprint rencana Tuhan atas gereja ini seperti apa. Halo, amin. Pemimpin dengar ini baik-baik. Pastikan engkau bisa mendengar dan engkau bisa melihat blueprint Tuhan buat gereja ini seperti apa. Halo, amin. Karena ketika engkau gagal, jangan salahkan. Tuhan harus ngomong sama Samuel kecil yang ada di gereja. Ketika Nabi Eli, Imam Eli sudah tidak bisa lagi mendengarkan suara Tuhan di masa keimamannya dia, apa yang dilakukan oleh Tuhan? Karena Tuhan butuh ada orang yang bisa mewakili dan menjadi representasi dirinya sendiri. Dia harus panggil orang kecil, mungkin orang-orang yang nggak ada perhitungan gitu bicara tentang itu. Mungkin orang-orang yang nggak pernah diperhitungkan, tapi harus Tuhan bangkitkan karena hanya Dia yang mau berkata, Tuhan, ya Bapak, ini aku. Saya punya waktu sampai jam berapa? Saya tahu ini belum semua. Ini masih panjang. Tapi saya mau bilang begini, sehingga kita bisa dilelehkan, dicetak dengan gambaran pribadi anaknya sendiri. Kenapa dia harus terus kasih api sampai kita leleh, dan akhirnya kita bisa dicetak sesuai dengan gambar Tuhan. Sehingga ketika orang bisa lihat engkau, dia sama juga dengan lihat Tuhan sendiri. Ketika dia berinteraksi denganmu, Pak, berarti dia sedang berinteraksi dengan Tuhan. Ketika kamu berjumpa dengan orang-orang yang sakit, sama seperti kamu harusnya berfungsi seperti Yesus. Lihat Petrus, dia bisa berkata, emas perak nggak ada padaku, gua nggak punya deposito,
punya, nama Yesus. Demi nama Yesus. Aku perintahkan engkau untuk berjalan, bangkit dan berjalanlah. Dan dia tarik tangannya, dan orang itu harus berjalan. Halo, amin. Tapi sampai di titik itu, kamu harus mengizinkan Tuhan harus melelehkan engkau, mendesak engkau masuk dalam gudang persiapannya Tuhan. Halo, amin. Halo, amin. Halo, amin. Halo, amin. Halo, amin. Apakah engkau siap anak Tuhan? Apakah engkau siap anak Tuhan? Apakah engkau siap anak Tuhan? Aku akan berdoa. Pulang dari tempat ini. Yang mau saja. Yang gak mau gak apa-apa. Tuhan akan bentuk engkau sehingga kamu bisa mengenal dia sebagai Bapa. Tenang, Bapa itu bicara tentang apa? Berarti kamu sekarang punya Tuhan yang punya hubungan keluarga sama kamu. Dia Allah Ibrani 4 bilang begini. Dia Allah yang bukan cuma membentuk kamu, enggak. Dia ada Allah yang bahkan dibentuk dulu di dunia ini. Dia Allah yang tahu gimana rasanya dibentuk. Dia tahu sakitnya disalib itu kayak apa. Dia tahu rasanya bagaimana dianggap sesat. Halo. Sampai dia harus mati di atas kayu salib. Dia tahu sakitnya dibentuk. Bahkan bukan hanya tahu, dia tahu sakitnya, dia rasakan sendiri sakitnya itu sendiri. Dia adalah Allah yang membentuk kamu. Dia adalah Allah yang udah tahu rasa sakitnya. Jadi dia tahu rasa yang tepat buat hidupmu. Amin. Tinggal apakah kau mau membuka hatimu? Tuhan, bentuk aku sekali lagi supaya aku bisa merepresentasikan dirimu di dunia ini. Apakah engkau siap? Apakah engkau siap? Apakah engkau siap? Saya akan berdoa sama seperti imam yang mempersiapkan pasukan Tuhan, mengurapi mereka minyak, pengurapan sebagai tanda bahwa kau siap dibentuk, kau siap diurapi, kau siap benar-benar mengalami Tuhan. Dan ini baik-baik, pesankan, pegang ini baik-baik. Dan one day kau akan siap diluncurkan untuk menjadi representasinya Tuhan kemanapun kau pergi. Are you ready? Are you ready? Are you ready? Kalau kau mau, tapi ini cuma yang ketika kau maju ke depan, yang semua mau saya akan berdoa buat engkau. Amin. Dan kita akan lihat Tuhan akan mulai bekerja. Dia akan bekerja seperti gulungan ombak yang terus bekerja sampai kamu siap, sampai kamu bisa dilepaskan menjadi dampak, menjadi tanda dan alamat. Katakan tanda dan alamat. Katakan tanda dan alamat bagi kerajaan Tuhan. Amin. Itu tandanya kalau Tuhan mau cari orang, itu kalau orang lain mau cari yang namanya Tuhan, mereka cukup ketemu dengan engkau. Mereka cukup ketemu dengan saya. Halo, amin. Mereka akan jumpai Tuhan yang sama yang seperti tercatat di Alkitab. Halo, amin. Halo, amin. Halo, amin. Halo, amin. Halo. Are you ready? Are you ready? Satu.
Karena keinginanmu untuk mencari Tuhan yang akurat, secara akurat. Aku akan mempercayakan kekayaan bangsa-bangsa di tanganmu. Aku akan mempercayakan banyak hal di tanganmu. Ingatkan ini, ingat ini bahaya. Ketika aku mempercayakan hal-hal yang besar yang ada di tanganmu, kuatkan dan teguhkan hatimu. Kuatkan teguhkan hatimu. Karena kau akan bisa mengalami yang namanya masa tiba-tiba. Ketika seluruh dunia penuh dengan kegelapan, maka kau akan menjadi orang. Ini hanya untuk yang depan, dengar baik-baik. Yang di belakang tidak. Engkau akan bisa menikmati masa promosi yang tiba-tiba datang dalam kehidupanmu. Kau akan mengalami tiba-tiba Tuhan mempromosimu di satu daerah, satu daerah, satu daerah, satu daerah. Ada hikmat-hikmat yang baru yang Tuhan kasih dalam kehidupanmu. Syukur mereka pasti namanya. Jangan aku percaya dengan kehidupan. Persiapkan